Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini saya punya catatan yang saya kira bermanfaat untuk saya bagi-bagikan ke teman-teman. Sebenarnya saya sudah 2 hari ini menahan untuk tidak berkomentar. Saya rasa penting untuk saya sampaikan dengan harapan tercipta kesetaraan kembali, membersihkan ancaman moderasi keberagamaan dan dampak yang terfikirkan di pikiran saya itu kalau tidak segera dibangun sistem kesetaraan sama-sama sebagai anak cucu Adam yang sama-sama telah benar-benar dimuliakan Allah, dan juga konsekuensi hidup berbangsa dalam ruang kehidupan di tengah kehidupan masyarakat Indonesia yang cinta keberagaman dan keanekaragaman, yang kesemuanya ini itu terancam dengan banyaknya hal-hal yang tersebar luas di sosial media dari beberapa pernyataan para habaib yang memang mengerikan. Mereka tidak terasa kalau itu sebuah arogansi, kesombongan, atau mereka tidak terasa kalau itu adalah tradisi jahiliyah. Bahkan sekelas Mbah Mustafa Bisri saja sempat membahas tentang bagaimana Nabi itu betul-betul menghentikan tradisi jahiliyah untuk membangun kesetaraan, pembebasan, pencerahan. Bahkan real banyak sejarawan Muslim tentang kehadiran Nabi itu untuk membangun kesetaraan, persamaan, keadilan, kemanusiaan, dan lain sebagainya. Bahkan fenomena Nabi yang tidak secara langsung memiliki keturunan laki-laki pun sempat disorot oleh masyarakat jahiliyah dari perspektif kejahiliahan masyarakat Quraisy saat itu. Dan Nabi menjawab dengan sangat mulia dalam perspektif kesetaraan yang tidak membedakan antara laki-laki perempuan. Bahkan sosok perempuan yang di mata masyarakat jahiliyah itu dalam tanda kutip direndahkan dan rendah oleh Nabi terangkat menjadi mulia, sebagaimana kemuliaan Sayyidah Fatimah binti Rasulullah Mustafa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan tradisi-tradisi jahiliyah itu adalah tradisi-tradisi yang memang sangat kasar dalam konteks kemanusiaan. Dan Islam itu agama yang lembut dalam konteks memanusiakan manusia, lembut dalam memahami kemuliaan manusia, hati manusia. Dan Islam itu menentang atau menolak bahkan sikap-sikap yang arogan, kasar, hegemonik. Ya, 1-2 dari tradisi jahiliyah lah. Saking arogannya masyarakat yang ingin menghidupkan atau klan yang ingin menghidupkan tradisi jahiliyah ini yang marak di Indonesia, seperti sebagaimana yang pernah memuncak pada pemilu 19 dan sebelumnya, itu sampai juga mendapat kritikan keras dari Gus Yahya, Ki Haji Yahya, yang sekarang jadi ketua PBNU, dengan sebuah ungkapan yang sebenarnya kalau mau muhasabah harusnya memperbaiki diri segera, bukan malah memberikan pembiaran dan membiarkan para bocil-bocil atau habib-habib muda untuk mengeluarkan pernyataan pidato yang semakin arogan saja. Dikira orang Jawa itu diem. Apa istilah itu? Oh, masih sangat segar di ingatan kita.
pengungsi. Nah itu kan segar sekali kan. Sulit untuk dilupakan istilah itu. Karena memang sudah saatnya agak sedikit keras mengingatkan habaib yang merefleksikan arogansi, kesombongan, dan lain sebagainya yang sangat kontrari salah, sangat tidak mencerminkan dengan ajaran nubuwah, kenabian Nabi Mustafa Muhammad SAW. Persepsi masyarakat terhadap Habib yang sekarang ini nggak sebagaimana sebelum ada penelitian Kiai Imad, bisa dikembalikan enggak? Wah, yang jelas itu nggak bisa, udah kaset. Harusnya sebelum muncul penelitian Kiai Imad, para Habib itu menjaga diri, menjaga kemuliaan, biar tidak membuat orang curiga. Yang aku cucu Nabi akhlaknya dul amburadul loh. Wah, akhirnya muncul penelitian. Kalau sudah muncul penelitian gimana lagi? Udah, saya tahun 2016 sudah mengingatkan, dan itu sampai 70.000 penonton. 2016 saya sudah mengingatkan, jangan hina kiai, jangan hina NU. 2016 saya sudah mengingatkan itu. Bahkan kalau Habib-Habib yang bertamu di rumah saya ingatkan, tolong ini para Habib yang di Jakarta, di Bogor diingatkan. Nanti kalau meletus perspektif masyarakat yang berbalik dari perspektif yang selama ini diberikan, menghormati habaib, nanti berbalik atau malah menjadi persepsi yang tidak menghormati lagi, nanti malah bikin malu habaib. Betul, muncul pernyataan resmi di persidangan, Muhammad kakek ente atau kakek aneh. Nah, ini kan satu persoalan ini. Terus sampai menghina Wali Songo, dalam tanda kutip tidak berprestasi, bisa melahirkan putra-putri laki-laki. Udah jelas ada tokoh pergerakan, para wali-wali masih ngomong enggak, Wali Songo enggak punya cucu laki-laki. Seolah-olah meragukan perempuan pun tidak ada gitu. Kalaupun ada, itu kan juga secara logika meragukan perempuan pun nggak ada gitu. Itu jadi ngaco ini. Didukung oleh kiai-kiai didukung oleh Habib-Habib yang saya kira orang-orang soleh mengedepankan ilmu, ternyata juga pamer buku nasab dan cerita tentang kenasaban yang meliuk-liuk itu. Ya Allah, ya Rabb. Ya kalau sudah muncul penelitian Kiai Imad, kajian filologi, terus gugatan uji DNA masyarakat pada habaib, dan dibuktikan juga pernah ada yang uji DNA ternyata gagal dari imajinasi yang sudah tumbuh kuat di pikiran para habaib itu. Kalau mereka merasa cucu Nabi itu gagal, imajinasi itu gagal. Ini kan udah sulit dikembalikan, udah sulit. Ibarat sebuah peradaban itu berjalan maju ke depan, peradaban itu tidak mundur ke belakang. Itu bisa dipastikan kalau ditanyakan kepada para akademisi terkait dengan model riset Kiai Imad, ya pastilah membenarkan Kiai Imad. Apa yang dipaparkan Muhyiddin untuk menolak tesis Kiai Imad itu sebuah konstruksi pemahaman yang perlu direkonstruksi. Ketika memahami ilmu nasab itu ya ilmu sejarah. Dalam memahami sejarah kenasaban itu hasil verifikasi ilmiah dari apa yang dilakukan oleh Kiai Imad itu ya memang begitu. Dalam kondisi apapun, ilmu sejarah itu ya harus kaitannya dengan sesuatu yang ilmiah. Tidak bisa dengan cara halusinasi, dengan cara mengimajinasikan atau mengandekan sebuah sejarah seiring dengan pengandian diri sendiri biar masuk dalam kawasan sejarah yang diandekan itu. Satu repotan.
pengandiannya terlalu lama lagi, 5 abad lebih. Biasanya orang mengandikan sesuatu itu kan cukup 10 menit, setengah jam, atau lama-lamanya saking ngobrol nggak ada teman ya, mengimajinasikan sesuatu itu paling lama paling nggak 1 jam 2 jam lah. Ini mengimajinasikan sesuatu sampai 5 abad lebih. Iya, asik. Allah karim ya Rabb, anta maulana ya Rabb. Cara Allah membongkar kedok seseorang itu kok enak sekali. Berkuasa 1 abad di Indonesia, mengaku sebagai cucu Nabi dengan berbagai arogansinya. Allah membukanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dan semua berpengaruh luas di tengah masyarakat Indonesia. Ya namanya ilmu sejarah ya harus rasional lah. Rasional itu ya masuk akal, historis, bisa dipertanggungjawabkan, bisa dijelaskan melalui pendekatan berpikir. Namanya rasional itu ya jangan baper. Memahami sejarah itu nggak boleh baper. Sampai ngumpet nggak keluar sampai sekarang, nggak mau menjelaskan. Kayak orang pure aja. Nah, namanya rasional itu ya bisa dikritisi, bahkan oleh pelaku sejarah itu sendiri harus bersikap kritis mengisi ruang sejarah ini. Mengisi kesejarahan ini harus kritis, karena sewaktu-waktu akan dikritisi. Dengan menandai sebuah perjalanan itu kan harus dengan refleksi-refleksi kritis, sehingga suatu ketika itu akan dikritisi dengan kritik-kritik pihak-pihak yang akan berkepentingan terhadap sejarah. Jadi kalau sudah berbicara tentang ilmu nasab, satu kata nasab diamali dengan kata ilmu, yaitu artinya pengetahuan yang didapat itu harus betul-betul bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, tergantung ilmu pengetahuan dalam konteks apa. Kalau ilmu pengetahuan dalam konteks kesejarahan ya bagaimana sejarah yang dikaji oleh seseorang itu bisa dipahami secara rasional, masuk akal, kemudian historis, bukan yang ahistoris. Historis itu betul-betul peristiwa atau kejadian itu real, terjadi, dan masuk dalam ruang kesejarahan yang bisa diverifikasi kurun waktu dan zaman dari terjadinya peristiwa sejarah itu, terkait dengan masalah apapun, termasuk terkait dengan ketokohan seseorang. Misalnya memasukkan atau secara konkret misalnya Bani Ba'alwi memasukkan satu tokoh yang dikategorikan sebagai mustahid mutlak. Ya, kriteria kemustahidan yang diukur dan diverifikasi oleh zamannya sebagai orang tokoh yang dikategorikan mustahid mutlak itu ya harus historis, dilihat dari karyanya, dilihat dari respon ulama sezaman, ulama sesudahnya, ulama-ulama yang ingin mengembangkan dari kapasitas dia sebagai seorang mustahid mutlak, mempromosikan seorang figur tokoh dari Bani Ba'alwi
Ada yang mustahil mutlak, tapi hanya dalam pidato, ceramah-ceramah, sementara dilacak karya dan lain sebagainya nggak bisa ditemukan misalnya. Ya masuk dalam sejarah yang Alkisah. Alkisah mengandikan sebuah kisah, masuk dalam pengandian sebuah sejarah. Kecuali kalau itu sebagai sebuah mitologi loh ya. Mitologi yang turun-temurun dalam perspektif nilai keutamaan dan bisa dirasakan. Itu mungkin bisa diterima. Sebuah keutamaan itu kan melampaui sejarah, melampaui batas waktu. Ibarat keutamaan itu tidak perlu dilacak. Siapa, kapan yang mengucapkan keutamaan. Kalau saya mengatakan ada sebuah keutamaan dari para leluhur Jawa, ada sebuah keutamaan dari masyarakat Jawa kuno. Ya, keutamaannya itu sudah bisa dirasakan. Nilai keutamaan dalam konteks arti kehidupan. Itu bisa dipertanggungjawabkan secara aksiologis, secara values, secara nilai. Tidak perlu dilacak yang mengucapkan nilai keutamaan ini siapa, tidak apa-apa. Kan sudah bisa dirasakan secara epistemologis nilai keutamaan itu. Tapi kalau sudah mengklaim misalnya sebuah keutamaan ini dikatakan oleh si A, si B, itu harus terukur oleh sejarah kehidupan si A. Ada bukti yang disampaikan oleh si A melalui sebuah manuskrip atau dicatat oleh tokoh sesudahnya. Catatan-catatan Aristoteles itu juga tercatat kan, kurun waktunya, pemikirannya, siapa pengembangnya, padahal itu jauh sebelum Nabi Muhammad. Itu misalnya. Sama misalnya Bani Ba'alwi memunculkan satu tokoh yang dikategorikan mustahil mutlak, itu ya paling tidak harus ada karyanya. Atau ilmuwan yang sesudahnya yang merekonstruksi atau menguatkan atau mengkritisi dari karya ini, gitu. Itu konsekuensi ilmu. Nah, kalau nggak mau diukur, nggak mau diverifikasi, ya jangan bicara ilmu. Terkait dengan nasab, kalau nggak mau diverifikasi nasabnya, nggak mau diukur, nggak mau dikaji, ya jangan bicara ilmu nasab. Bicara aja nasab dalam perspektif imajinatif, nasab dalam perspektif halusinasi, nasab dalam perspektif pengandian, nasab dalam perspektif fiktif misalnya. Nggak apa-apa, nasab dalam perspektif fiktif nggak apa-apa. Orang akan memahami itu sebagai sebuah fiksi. Nggak akan dituntut secara akademik atau keilmuan. Jadi sesuatu yang berhubungan dengan ilmu mau tidak mau ya harus rasional, bisa dijelaskan, bisa diolah dalam ranah berpikir manusia normal, manusia yang sehat, bisa dikritisi, karena sejarah yang rasional itu biasanya sejarah yang lahir dari proses kritisisme pelaku yang historis itu tadi. Karena bermula dari kritisisme pelaku dalam mengkritisi sejarah pada zamannya, maka diukur oleh sejarah sesudahnya pun akan bisa dipahami. Nah, jadi sesuatu yang historis itu memang sesuatu yang terus berkelanjutan. Gak bisa sebuah perkembangan pengetahuan ya udah ini lupakan, udah pikirkan masa depan, yang lalu biar berlalu, udah
yang kemarin-kemarin kita lupakan semua. Dalam konteks ilmu pengetahuan nggak bisa begitu. Ilmu pengetahuan itu beda dengan keutamaan nilai. Sebuah nilai itu tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebuah nilai itu menembus batas. Tapi kalau sudah berhubungan dengan sesuatu yang ilmiah itu ya harus betul-betul empiris. Yeah. Kemudian ada korespondensi. Korespondensi itu ya biasa, pernyataan keilmuan seseorang dalam bentuk tesis dilempar ke publik, orang lain memberikan sanggahan antitesis. Nah, kemudian muncul si tesis, nanti pada generasi berikutnya hal yang sudah menjadi sintesis itu memancing orang untuk membuat tesis baru lagi, terus muncul antitesa, muncul sintesis lagi, dan begitu secara berkesinambungan dunia keilmuan. Itu yang disebut korespondensi. Kalau memang sebuah karya itu harus dipublikasikan dan berkelanjutan, itu konsekuensi ilmu namanya. Kalau sudah berani memasukkan kenasapan dalam wilayah kajian keilmuan, ya harus dibuka secara publik. Apalagi itu menyangkut sosok besar Nabi Mustafa Muhammad SAW yang sudah menjadi milik umat, sehingga semua orang punya hak, atau setiap umat punya hak keumatan untuk menjaga nabinya dari distorsi-distorsi historis, sosok-sosok yang akan merusak kesejarahan Nabi sebagai sosok yang agung, yang siddiq, yang amanah, yang tabligh, yang fatonah. Tiba-tiba ada orang mengaku sebagai cucu Nabi, amburadul akhlaknya, karakternya, bad character, betul-betul tidak mencerminkan akhlak Nabi, malah cenderung arogansinya itu arogansi jeliyah, yang seperti kelompok-kelompok yang suka membuat gaduh di dunia. Saya repot itu, yang banyak diistilahkan orang dengan istilah Yahudi itu. Yahudi yang bukan dari Abel Group Ibrahim, tapi istilahnya Yahudi cangkokan lah. Sama, Pak Alwi dalam konteks kenasabannya ingin memasukkan klan Pak Alwinya dalam sejarah Islam sebagai bagian daripada genealogi yang bersambung ke Nabi, ya berarti kan sudah konsekuensi memasukkan klan Ba'lawi ini dalam sistem sejarah yang normal, yang ilmiah, yang akademik, sehingga suatu ketika ada kejanggalan-kejanggalan kemudian orang melakukan penelitian, itu ya wajar. Nah, kalau nggak ada kejanggalan, nggak ada permasalahan, mungkin ya nggak akan ada penelitian. Nah, yang jelas sudah milik publik. Sesuatu yang berhubungan dengan Nabi itu sudah milik publik, sehingga kalau ada orang ingin mengaitkan dengan Nabi Muhammad, itu ya harus siap dikritisi secara publik. Itu konsekuensi kawasan publik, itu konsekuensi kawasan yang memungkinkan dan terbuka untuk dikritisi oleh siapapun. Itu. Oleh karena itu jangan coba-coba membuat narasi kawasan ilmiah secara fiktif dan mengandikan sebuah pengandaian yang sekiranya itu baru sebatas pengandaian, terus dikuatkan dalam wilayah empiris. Oh, itu nanti ada studi yang terus berkelanjutan
terkait dengan setiap yang masuk dalam kawasan studi ilmiah. Sistem korespondensi itu akan terus mengkritisi ruang-ruang publik yang direfleksikan oleh setiap orang, yang memungkinkan untuk dipublikasikan, diperdebatkan, didialogkan, diperdebatkan, dipertentangkan. Itu konsekuensi ilmiah di situ itu. Kemudian harus koherensi, sistem koherensi kajian ilmiah itu adalah ibarat teori. Itu pada paragraf pertama itu di situ akan dicek apakah sesuai dengan fakta yang menguatkan teori atau tidak sesuai dengan hal yang menguatkan teori, atau tidak sesuai dengan fakta yang menguatkan teori. Itu konsekuensi akademik. Nah, ilmu nasab yang berhubungan dengan Nabi itu milik semua orang. Dari generasi ke generasi ya memang harus diteliti. Biar tidak digunakan untuk kejahatan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Nanti kalau orang mengatasnamakan cucu Nabi kalau tidak diverifikasi, nanti yang menjadi korban umat Nabi. Kan kasihan. Umat Nabi Muhammad yang betul-betul mencintai Nabi Muhammad, tapi jadi korban orang yang mengaku sebagai cucu Nabi padahal bukan cucu Nabi. Ini kan kasihan. Kasihan umat Nabi Muhammadnya. Makanya siapapun yang mengaku sebagai cucu Nabi harus diverifikasi kalau terjadi kejanggalan dan masalah. Selama ini kan benar-benar terjadi masalah. Gus Dur sendiri sudah mengeluarkan satu istilah dari oknum Habib yang tidak ditegur oleh komunitasnya melakukan hal-hal yang bisa dikategorikan dalam wilayah preman. Ini kalau nggak diverifikasi ya bahaya sekali. Konsekuensi keberagamaan ini betul-betul tidak sedap untuk dirasakan oleh publik. Karena tokoh fenomenal yang menjadi tokoh penting ternyata dibajak oleh seseorang yang mengaku cucu untuk jadikan legitimasi gerakan-gerakan yang tidak bermoral, tidak bermartabat. Tapi kan akhirnya semua menurut teori Ibnu Khaldun akan diverifikasi oleh realitas peradaban manusia. Waqi'ul umron al-bashari, itu akan secara otomatis berbicara itu. Sejarah itu pada akhirnya akan berbicara. Makanya orang boleh mengklaim, orang boleh mengaku-aku untuk legitimasi gerakan dan pikirannya. Apakah itu mengarah ke hal yang positif atau yang negatif? Nanti pada akhirnya sejarah yang akan membuktikan. Sejarah punya waktu tersendiri untuk berbicara secara alamiah, yang di situ akan melibatkan orang-orang yang berada dalam kawasan historis. Lah, Kiai Imaduddin Utsman itu adalah sosok yang masuk dalam kawasan historis yang memang dikehendaki oleh zamannya. Dan aktivis-aktivis pergerakan, pembebasan, pencerahan melihat fenomena habaib yang
mengklaim sebagai cucu Nabi tetapi kontra risalah, itu pada akhirnya juga akan berhadapan dengan manusia-manusia yang dikehendaki oleh sejarah untuk meluruskan sejarah. Itulah mengapa orang Jawa kuno itu punya prinsip becik ketitik olah ketara. Nah, apik itu sesuatu yang baik itu pada akhirnya juga akan terbaca oleh publik, dan yang jelek ditutup-tutupi meskipun serapat apapun, ya pada akhirnya kalau nggak segera bertobat ya terbongkar. Kalau segera bertobat ya mungkin akan ditutup oleh Allah. Tapi waktu 1 abad itu nggak waktu yang sangat singkat. Oke. Kalau itu ditutupi dengan pola-pola akhlakul karimah yang negatif, kontra risalah, ya akhirnya sejarah mengundang anak zamannya untuk melakukan penelitian. Kiai Imad itu kan dipanggil oleh sejarah. Kiai Imad itu kan generasi dari sebuah zaman yang dipanggil oleh zamannya untuk berbicara sesuai dengan realitas yang ada. Karena telah muncul sosok-sosok yang mengaku sebagai zuriyah Nabi, tapi perilaku, pandangan, pikiran malah merusak. Masuk ngaku cucu Nabi tapi ngata-ngatain dengan berbagai nama hewan kepada kiai yang notabene sebagai warasatul anbiya. Masa seorang cucu ngata-ngatain buruk kepada orang yang berpegang teguh atau mengikuti pesan-pesan mulia luhur datuknya? Wah, ini pasti ada yang nggak beres. Muncullah generasi zaman ya Imad yang dipanggil oleh zamannya untuk berbicara secara ilmiah. Ya, konsekuensi ilmiah yang kita sebutkan tadi itu. Baik, itu aja catatan pagi ini. Terima kasih.